kali kami menginjakkan kaki di desa Sumbergondang, hawa sejuk mengitari kulit kami yang kering. Nuansa pedesaan yang ramah membuat banyak nostalgia, kenangan-kenangan di masa lalu yang begitu indah. Kami berjalan kaki mengemban tugas menggali informasi terkait desa Sumbergondang, yang pada akhirnya kami dapatkan bahwa Sumbergondang adalah desa dengan hasil bumi yang melimpah, dengan luas tanah sebesar 274.068 hektar dan dihuni sekitar 1.629 jiwa. Desa Sumbergondang adalah desa dengan mayoritas masyarakatnya adalah petani dengan luas pertanian hampir 60% dari luas wilayah desa. Hamparan tanaman tembakau yang sangat memanjakan mata yang memandang menjadi ikon tersendiri dari desa Sumbergondang. Selain kebun, pepaya, dan pisang yang juga tak kalah melimpahnya di desa Sumbergondang. Hal ini menandakan bahwa desa Sumbergondang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada awalnya kami beranggapan bahwa desa Sumbergondang adalah desa yang sudah maju, baik dalam perekonomian, pertanian, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kami mendapati sebuah pertemuan dengan salah satu perangkat desa yang terkenal cukup paham betul dengan seluk-beluk masyarakat di desa Sumbergondang. Mengawali kegiatan dengan sholat subuh berjamaah, kami berlanjut dengan berjalan kaki mengitari dusun Bedander yang ada di pertengahan desa Sumbergondang. Bersamaan indahnya matahari pagi, kami melintasi jalan utama dari Sumbergondang, sesekali menyapa masyarakat yang hiruk pikuk mempersiapkan persiapannya untuk pergi bertani di desa Sumbergondang. Setibanya kami sampai pada rumah salah seorang perangkat desa, sambutan hangat menyelimuti kami. Mengawali perbincangan kami menyampaikan maksud dan tujuan dari KKN Posdaya berbasis masjid yang bertempat di desa Sumbergondang. Hingga akhirnya kami dapati deretan problem dari yang terkecil hingga besar yang ada dalam masyarakat desa Sumbergondang ya harus kami pecahkan. Dari sana kami bentuk program-program kerja yang kami bagi menjadi beberapa divisi, antara lain divisi bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, bidang kesehatan, dan bidang teknologi informasi. Dari setiap bidang tersebut masing-masing bertanggung jawab penuh atas program-program yang telah diagendakan. Salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan KKN tematik Perposdaya ini adalah di bidang keagamaan, di mana di bidang ini yang menarik di masyarakat adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Ketika kami masuk desa Sumbergondang ini, sudah banyak yang sukses dengan jumlah murid yang tidak sedikit. Namun, tidak sedikit juga yang mengalami kembang kempis di tengah perkembangan zaman yang semakin menuai kontroversi. Dari situ, kami aktif melakukan pendampingan pada setiap TPQ, yang mana di desa Sumbergondang ini terdapat 3 TPQ di masing-masing dusun. Di bidang ini, kami juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti halnya melatih dan membentuk grup Al-Banjari yang beranggotakan pemuda atau pemudi desa Sumbergondang. Kemudian kami juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan di desa, seperti Yasin, Tahlil, ada juga Kausaran, Sholawatan Tiba, dan bermacam-macam kegiatan yang lain. Di samping itu, kita juga sering mendapat tugas dari desa untuk khotbah Jum'ah, serta memimpin majelis taklim bersama masyarakat. Yang terakhir, kami juga menjadwalkan kegiatan harian di bidang pendidikan, seperti jadwal adzan, jadwal jamaah keliling dusun. Yang terakhir adalah jadwal bersih-bersih masjid di setiap hari Jumat. Minimnya semangat belajar di desa Sumbergondang ini menjadikan kami selaku tim pendidikan KKN tematik Posdaya UNWA 2017 ingin melakukan beberapa inovasi. Hal itu terbukti dengan banyaknya warga di sini yang pendidikannya belum sampai lulus SMA. Bahkan kami temui ada warga yang belum lulus SD. Mereka lebih memilih kerja di usia dini ketimbang meneruskan pendidikannya. Dengan permasalahan yang seperti itu, kami selaku tim pendidikan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bimbingan belajar atau bimbel. Yang mana bimbel ini kami selenggarakan setiap habis maghrib, peruntukan untuk siswa SD dan SMP. Yang mana bimbel ini akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajarannya dan memotivasi siswa agar tercipta semangat untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Program berikutnya adalah kami melakukan sosialisasi terhadap siswa SD. Sosialisasi tersebut dimaksud untuk mengenalkan dampak positif dan negatif internet terhadap anak di bawah umur.
Hal ini kami lakukan setelah kami melihat ternyata banyak dampak negatif terhadap anak-anak yang sudah mengenal internet. Seperti contoh pembulian, munculnya kata-kata kotor, mudahnya mengakses konten pornografi, dan lain-lain. Tujuan kami adalah memberi pengetahuan terhadap anak-anak bahwa ada bahaya yang sangat besar di dalam internet apabila mereka tidak berhati-hati. Namun, mereka juga harus tahu bahwa banyak juga hal yang positif yang bisa didapatkan dari internet apabila mereka dapat mengendalikannya. Kemudian, kami juga menutup agenda KKN dengan menyelenggarakan kegiatan seperti lomba mewarnai tingkat TK dan lomba melukis tingkat SD dengan tajuk Festival Keramik atau Kreativitas dan Akademik. Kegiatan ini merupakan bentuk penyadaran terhadap semua pelaku pendidikan bahwa belajar itu dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN tematik Posdaya ini, kami bertugas di bidang ekonomi. Kebanyakan kegiatan masyarakat desa Sumbergondang ini adalah ke sawah. Di sektor perekonomian, warga masih sangat percaya bahwa hanya dengan bertanilah satu-satunya jalan yang dapat mengentaskan permasalahan perekonomian mereka. Padahal desa Sumbergondang sangatlah kaya akan potensi-potensinya dapat menjadi sumber mata pencaharian warga. Dari sini kami melakukan berbagai macam pendekatan terhadap warga hingga akhirnya kami menemukan satu potensi perekonomian yang dulu pernah ada namun sudah mati sejak lama. Potensi tersebut adalah di sektor kuliner. Kami mendapati bahwa beberapa kelompok ibu-ibu pernah melakukan kegiatan wirausaha dengan membuat inovasi dodol dengan bahan utama pepaya. Mengingat di Sumbergondang ini kebetulan adalah salah satu supplier pepaya jenis California terbesar di area Kecamatan Kabuh. Berangkat dari permasalahan itulah kami seketika memutuskan kembali menghidupkan kewirausahaan yang mati tersebut dengan menyusun sistem manajemen bisnis mulai dari produksi, packing, dan strategi pemasaran. Kami bekerjasama dengan ibu-ibu untuk menjalankan kewirausahaan tersebut. Di samping itu, kami juga menyelenggarakan acara seminar dan sosialisasi kewirausahaan terhadap ibu-ibu PKK tersebut dan beberapa warga serta pemuda Karang Taruna. Hal ini kami maksudkan untuk membantu memberikan pemahaman terhadap warga tentang pentingnya berwirausaha dalam meningkatkan potensi daerah yang ada. Terlihat antusiasme warga mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Harapan kami dengan kita menyelenggarakan acara tersebut, para warga mau dan mampu memulai untuk bergerak menjalankan sistem bisnis yang sudah kami bentuk hingga akhirnya potensi-potensi di desa Sumbergondang ini dapat terolah dengan baik dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakatnya. Alhamdulillah kami diberi tanggung jawab sebagai bidang kesehatan. Program bidang kesehatan di kelompok ini adalah membantu kegiatan posyandu dan alhamdulillah kegiatan posyandu di Desa Sumbergondang ini berjalan dengan lancar dan baik. Dalam setiap bulan diadakan 3 kali posyandu yang beda tanggalnya. Ada posyandu lansia yang kegiatannya untuk memeriksa kesehatan para lansia mulai dari mengukur berat badan, mengukur tensi dan pemberian vitamin juga pengukuhan kesehatan. Remaja yang tujuannya untuk melayani atau memeriksa kesehatan remaja. Kegiatannya juga sama seperti posyandu lansia. Ada pengukuran berat badan, tensi, dan pemberian vitamin juga penyuluhan. Untuk penyuluhan, alhamdulillah kemarin kita juga membantu dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan mental agar remaja kita bisa inovatif, kreatif, dan mandiri. Terus yang ketiga adalah posyandu balita, yang kegiatannya juga untuk melayani atau memeriksa kesehatan balita. Dalam posyandu balita ini digabung dengan posbindu. Posbindu itu adalah posyandu ibu-ibu. Dalam kegiatan posyandu balita ini tidak hanya memeriksa keadaan bayi atau balita, tapi juga memeriksa ibunya. Kegiatannya terdiri dari mengukur berat badan, pemberian vitamin, pengukuran lingkar kepala dan tinggi badan. Itu untuk balita. Sedangkan yang untuk ibu ada pengukuran lingkar perut, pengukuran tensi, berat badan, dan pemberian vitamin. Kami bertanggung jawab di bidang pemberdayaan lingkungan. Memang sangat berat. Mengingat kondisi lingkungan di Desa Sumbergondang ini sangatlah ekstrim. Intensitas terik matahari yang begitu tinggi membuat beberapa elemen
terkait lingkungan di desa ini terkesan kering. Dari sini adalah tugas kami untuk membuat terobosan agar kondisi fisik desa Sumbergondang seperti tanah, air, flora, serta fauna terjaga dan terpelihara. Dan beberapa terobosan yang telah kami lakukan di antaranya adalah dengan melakukan penghijauan, yaitu menanam beberapa bibit pohon di lingkungan desa. Kami menanam beberapa pohon yang kami perkirakan dapat tumbuh di media yang panas, dengan harapan dapat menjadi penyeimbang kondisi lingkungan di desa Sumbergondang ini. Kami juga melakukan pelaksanaan pemaksimalan area-area tertentu di desa ini, seperti lapangan. Kami melihat kondisi lapangan yang seharusnya dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Namun, karena kurangnya perhatian dari warga, lapangan ini ditumbuhi begitu banyak tanaman liar. Dari situ, kami bersama pemuda Karang Taruna melakukan kerja bakti untuk membersihkan lapangan tersebut, sehingga lapangan dapat digunakan seperti sedia kala. Dalam bidang teknologi informasi, kami selaku penanggung jawab disuguhkan dengan kenyataan bahwa desa yang kami tempati termasuk desa yang kurang dalam pengetahuan dalam bidang informasi dan teknologi. Langkah awal yang kami lakukan dalam pemecahan masalah ini adalah terjun langsung membantu perangkat dalam hal ke-IT-an. Permasalahan yang mendasar yang kami dapati adalah kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer, seperti mengoperasikan aplikasi-aplikasi informasi data, penggunaan aplikasi yang diberikan pemerintah seperti sistem informasi desa, dan bahkan kami juga membantu para perangkat untuk sekedar mengajari mengoperasikan ponsel yang mereka miliki. Alhamdulillah, apa yang kami lakukan disambut baik oleh semua perangkat desa.